Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asal muslimin, hadirin salat isya dan tarawih berjamaah rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan kenikmatan, hidayah serta pertolongannya kita masih bisa melaksanakan ibadah di bulan yang penuh ampunan, rahmat dan barokahnya ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita. Ma'asal muslimin rahimani wa rahmakumullah, bulan suci Ramadan adalah salah satu momentum yang terbaik untuk kita mensucikan jiwa dan hati kita dari segala bentuk kotoran dan penyakitnya. Karena apalah artinya bulan yang suci, tempat yang suci, waktu yang suci, kalau kita tidak mensucikan jiwa dan hati kita. Allah berfirman, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya, dan sungguh rugi orang-orang yang mengotori jiwanya. Di antara sekian banyak kotoran dan penyakit jiwa serta hati adalah penyakit hasad, iri dan dengki. Penyakit hasad, iri dan dengki, penyakit yang sangat berbahaya dan menimpa banyak manusia. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, ma khala jasadun min hasad. Tidak ada badan manusia yang terlepas dari penyakit hasad, iri dan dengki. Lakinnal karim yukhfi. Namun orang yang baik akan memerangi, memendamnya, akan menjauhkan diri darinya. Wallaim yubdih. Namun orang yang jahat pasti akan menampakkan rasa hasad, iri dan dengki entah lewat ucapan ataupun perbuatannya. Dan ini juga kata Imam Dhahabi rahimahullah, manusia hampir semuanya terkena penyakit hasad, iri dan dengki, kecuali para nabi, para rasul. Penyakit hasad, iri dan dengki bukan hanya menimpa para pedagang di pasar atau orang-orang yang memiliki usaha urusan dunia, bahkan orang-orang yang menisbatkan diri kepada ilmu agama, para penuntut ilmu agama, para dai, para ustadz. Oleh karena itulah para ulama menulis dalam adab-adab penuntut ilmu, di antaranya agar penuntut ilmu menjauhkan diri dari penyakit hasad, iri dan dengki. Karena ini penyakit yang sangat berbahaya. Yang pertama, kenapa ini yang di antara yang berbahaya? Karena ini penyakitnya iblis laknatullah alaih. Bahkan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Bada'iul Fawaid mengatakan, al-hasid syabihun bi iblis. Orang yang hasad, iri dan dengki itu mirip dengan iblis. Dalam ungkapan lain beliau mengatakan, al-hasid min junudi iblis. Orang yang hasad itu tentaranya iblis. Kenapa demikian? Karena iblis ketika diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Adam, namun dia menolak, dia enggan, dia tidak mau. Wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin.
Ingatlah ketika kami, kata Allah, berkata kepada para malaikat, sujudlah kepada Adam. Semua mereka sujud kecuali iblis. Dia enggan, dia sombong, dan dia termasuk orang-orang kafir. Kesombongan iblis, tidak maunya iblis sujud kepada Adam karena dia iri dan dengki dengan kedudukan Nabi Adam alaihissalam. Kenapa kok Nabi Adam yang dimuliakan? Ana khairun minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Iblis mengatakan, ya Allah, aku engkau ciptakan dari api, sedangkan Adam engkau ciptakan dari tanah. Iblis iri, iblis dengki dengan Nabi Adam alaihissalam. Dan dia pun tidak mau sujud kepada Adam alaihissalam. Inilah penyakit iblis. Inilah akhlak iblis. Hasad, iri, dan dengki. Kemudian di antara yang menunjukkan bahayanya penyakit hasad, iri, dan dengki, kata para ulama, penyakit hasad, iri, dan dengki adalah penyakitnya ahlul kitab, terutama orang Yahudi. Allah ketika mensifati orang Yahudi, Allah berfirman, wadda katsirun min ahlil kitabi law yarudunakum min ba'di imanikum kufaran hasadan min indi anfusihim. Sungguh orang-orang ahlil kitab sangat berantusias agar kalian kaum muslimin murtad dari agama kalian hasadan, karena hasad, iri, dan dengki yang ada pada diri mereka. Ini penyakitnya ahlul kitab, orang Yahudi, yang Allah katakan ghairil maghdub. Mereka adalah orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul mengatakan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum, dia termasuk kaum tersebut. Kemudian yang ketiga, di antara yang menunjukkan bahayanya penyakit hasad, iri, dan dengki. Orang yang hasad, dia memprotes takdir Allah. Dia tidak ridha dengan pembagian dari Allah. Dia tidak ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah seorang penyair Arab mengatakan, ala kulli man kana li hasidan atadri alaman asatal adab. Asatal adab ala Allah fi fi'lihi li'annaka la tarda lima wahab. Ketahuilah, katakan kepada orang yang hasad kepadaku, tahukah dirimu kepada siapa engkau kurang ajar, kepada siapa engkau kurang adab? Asatal adab ala Allah, engkau kurang ajar kepada Allah karena engkau tidak ridha dengan apa yang Allah berikan kepadaku. Ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semuanya sudah Allah bagi, dari urusan kedudukan, ilmu, dari urusan harta dan sebagainya. Kalau orang itu tidak ridha dengan pemberian Allah, hasad, maka dia protes kepada Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian yang keempat, ma'asal muslimin, di antara yang menunjukkan bahayanya penyakit hasad, kata para ulama, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berlindung kepadanya dari orang-orang yang hasad ketika hasad. Bahkan Allah mensejajarkannya dengan bahayanya penyakit sihir atau bahayanya sihir. Seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Falaq, wa min syarrin nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Katakan Nabi Muhammad, aku berlindung kepada Allah dari kejahatan tukang-tukang sihir dan juga dari kejahatan, kejelekan orang yang hasad ketika hasad. Allah memerintahkan kita untuk berlindung kepadanya dari bahayanya penyakit hasad dan dari orang yang hasad. Ini menunjukkan bagaimana penyakit hasad sangat berbahaya. Bahkan kata para ulama bisa membunuh tanpa senjata tajam. Oleh karena itulah ma'asal muslimin, harus kita banyak berlindung kepada Allah dari kejahatan orang-orang yang hasad. Dan di antara bahaya hasad, dan ini yang terakhir yang perlu kita sampaikan, penyakit hasad mengantarkan kepada banyak kejahatan, kemaksiatan, kezaliman.
Kita ingat kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana beliau dimasukkan ke dalam sumur dengan tujuan untuk membunuh beliau. Siapa yang melakukan? Saudara-saudara beliau sendiri, saudara kandung beliau sendiri. Kenapa? Karena mereka hasad kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Karena Nabi Yusuf lebih dicintai oleh ayah mereka. Demikian pula Allah mengkisahkan pembunuhan pertama di atas muka bumi ini. Apa sebabnya? Penyakit hasad, iri dan dengki. Yaitu kisah dua anak Adam alaihissalam. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah, "Watlu alaihim naba'a ibnai Adam bil haqq id qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar qala la aqtulannak." Bacakan wahai Nabi Muhammad kepada manusia tentang cerita dua anak Adam alaihissalam. Yang keduanya berkorban kepada Allah. Yang satu diterima korbannya, yang lain tidak diterima korbannya. Yang tidak diterima korbannya mengatakan kepada saudaranya, la aqtulannak, aku akan membunuh. Dan betul dia membunuh saudaranya. Ini pembunuhan pertama di atas muka bumi ini. Dan kata para ulama, semua dosa pembunuhan mengalir kepada satu anak Adam ini. Naudzubillah min dzalik. Kenapa demikian? Karena dia yang mensunahkan pembunuhan, penumpahan darah. Apa sebabnya? Hasad, iri dan dengki kepada saudaranya. Maka ma'asal muslimin, sungguh kejam, sungguh jahat orang-orang yang hasad, iri dan dengki, dan dia pasti menggunakan segala cara untuk menumpahkan darah, menjatuhkan kehormatan, menuduh dengan tuduhan-tuduhan dusta, dan seterusnya. Oleh karena itulah momentum bulan suci Ramadan untuk kita jadikan mensucikan jiwa kita, diantaranya dari penyakit hasad, dan kita senantiasa mohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan, makar-makar orang yang hasad, iri dan dengki. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.